Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irin Cayah Ningrum dengan NIM 215221026 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas Akuntansi Syariah 2A. Tujuan saya membuat vlog ini yaitu untuk menerangkan biografi 4 imam mazhab, yaitu yang pertama ada Imam Maliki, yang kedua ada Imam Syafi'i, yang ketiga ada Imam Abu Hanafi, dan yang terakhir ada Imam Hambali. Yang pertama yaitu riwayat hidup dari Imam Malik. Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asabi, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 96 Masehi. Beliau dilahirkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan Al-Rasyid. Beliau hidup dalam 2 zaman pemerintahan, yaitu yang pertama pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Imam Malik berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Zaman. Namun, setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Malik adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 Hijriah. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal. Periwayatan yang dapat dipercaya menyatakan bahwa beliau sudah duduk memberikan fatwa pada usia 17 tahun. Ini bukan karena ambisi orang muda atau karena hasratnya untuk tampil. Akan tetapi, 70 orang imam telah bersaksi bahwa ia patut memberi fatwa dan mengajar. Kakek dan ayah Imam Malik termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil, Imam Malik tak berniat meninggalkan kota Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Dalam usianya yang masih muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabadikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang 4 khalifah, mulai dari Khalifah Al-Mansur, Al-Mahdi, Hadi Harun, dan Al-Ma'mun pernah menjadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Adapun karya-karya dari Imam Malik tersendiri memiliki beberapa karya tulis yang terkenal dari kalangan umat Islam, baik yang berbentuk buku maupun risalah. Karya utama beliau dalam bentuk buku dikenal sampai sekarang adalah Muttawa. Kitab sang imam ini merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkaitan dengan fikih. Setelah kitab atau buku, beliau juga pernah menulis beberapa risalah. Yang kedua yaitu riwayat hidup dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasim bin Al-Muntalib bin Abu Manaf bin Qusay Al-Quraisi Al-Muntalabi Asy-Syaifi Al-Hijazi Al-Maki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abu Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun di mana Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Gaza. Ketika umurnya mencapai 2 tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Zaman. Ibunya sendiri berasal dari Azdizah, keduanya pun menetap di sana. Namun, ketika umurnya telah mencapai 10 tahun,
Ibunya memindahkannya ke Mekah karena khawatir akan melupakan nasabnya. Imam Syafi'i ketika umurnya kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekah. Ketika itu beliau telah hafal Al-Quran di Mekah. Beliau banyak mendapatkan hadis dari ulama-ulama hadis. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke kabilah Huzail yang ditinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. 10 tahun lamanya. Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu mempelajari syair, sastra, dan sejarah. Namun demikian, Imam Syafi'i belum puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti. Sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i sangat banyak, sama dengan banyak muridnya. Meskipun menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelari Nashiru Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Menurut Ar-Rabi, Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat setelah maghrib saat aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah asar pada hari Jumat, yaitu hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Kuburnya berada di Mesir. Ia sangat dihormati dan disanjung lantaran predikat imam yang disandangnya. Yang ketiga yaitu riwayat hidup dari Imam Hanafi. Imam Abu Hanafi dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi. Ia lahir di Irak atau Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia hidup pada dua masa, yaitu pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, dan masa Bani Abbas. Khalifah Al-Mansur diberi gelar Abu Hanifah atau suci lurus dikarenakan kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah, masa kekhalifahannya Abdul Malik bin Marwan atau Bani Umayyah. Beliau tinggal di kota Kufa, Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia juga seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Abu Hanifah memiliki seorang ayah bernama Thabit bin Zawti al-Farishi, sementara kakeknya merupakan penduduk Kabul, sebuah kota di Afghanistan, sedangkan ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah, tetapi walaupun begitu ia menghormati dan sangat amat taat kepada ibunya. Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam urusan perdagangan. Namun, hanya sebentar sebelum dia memutuskan perhatian pada soal-soal keilmuan. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, dia pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humaid bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kufah. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriah. Pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam Nawawi berpendapat beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di pemakaman perkuburan Al-Khaizaran di timur kota Baghdad. Yang terakhir atau yang keempat yaitu biografi dari Imam Hambali. Beliau ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Imam Ahmad biasanya dinisbatkan kepada kakeknya, maka dia dinamakan Ahmad bin Hanbal.
Kakek Imam Hambali lebih terkenal daripada ayahnya. Ayahnya wafat ketika dia berumur 3 tahun. Beliau wafat ketika umur 70 tahun. Ibunya adalah Syafi'iyah bin Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani. Dia berasal dari Syaiban seperti ayahnya. Dia adalah orang yang mengurus, merawat, dan mendidik Imam Ahmad Hambali dengan baik. Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Ahmad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari para fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup dengannya dan juga orang yang mengenalinya. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah ditemukan nas hadis Rasulullah SAW yang dianggapnya sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya. Meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat, berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW di samping Al-Quran dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam pembukuan mazhab Hambali. Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi. Putra sulungnya, Abdullah bin Ahmad, menyatakan bahwa Imam Hambali telah hafal 700 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkannya. Kemampuan dalam kepandaian Imam Hambali mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal, semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Perjalanan hidup Imam Hambali yang penuh dengan derita dan luka tak menggetarkan dia untuk mencari ilmu dan membuat karya. Ahmad bin Hambal meninggal pada hari Jumat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dalam usia 77 tahun. Dimakamkan di pemakaman Bab Harb di kota Baghdad. Mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai 4 profil imam mazhab. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.